dalam kampanye ketika hadir di dalam kampanye itu dia nggak boleh pakai atribut partai dan atribut ASN. Iya, iya. Ah. Tapi sebagian mobilnya ada yang plat merah Pak Farul. Tidak. Ada nggak Pak Farul? Kan? Ada. Termasuk juga ASN dilarang dia men-like di Facebook kan. Nah, ini Iya, dia. iya. Dia men-like, men-share atau menyatakan dukungannya. Itu enggak. Sepertinya ada keengganan dari masyarakat untuk melaporkan itu. Apa faktornya dan bagaimana trik untuk menyiasatinya? Baik, nih. Jadi pertama Bawaslu sudah menyiapkan Dengan melihat latar belakang pada 2019 banyak kemudian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, artinya ada ASN yang kemudian tidak netral. Untuk pertama mungkin saya akan langsung bertanya pada Bang Farul, apa kira-kira yang sedang dipacu oleh Panwasli Aceh saat ini, khususnya untuk netralitas ASN. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu itu pemerintah Aceh itu sedang, atau bahkan pemerintah di seluruh provinsi sedang gencar-gencarnya dengan apa namanya sosialisasi ikrar netralitas dan penandatanganan komitmen bersama untuk tetap netral. Ini kan sesuai dengan undang-undang tentang ASN itu yang mereka ambil. Kalau di Aceh sendiri bagaimana menurut Pak Farul? Silakan Pak Farul. baik. Jadi salah satu tugas Bawaslu melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum. Nah, jadi kemudian dia juga proses pengawasannya ini juga melakukan proses pengawasan berkaitan dengan netralitas ASN, TNI dan Polri. Nah, salah satunya adalah yang sudah kita lakukan itu penguatan atau sosialisasi ataupun edukasi hukum berkaitan dengan netralitas ASN. Nah, di akhir 2022 kita melakukan kegiatan bersama dengan dengan pemerintahan Aceh melakukan sosialisasi. Jadi ada program kolaborasi melakukan pengawasan dan penegakan hukum netralitas ASN, dan syukur alhamdulillah kita mengapresiasi pemerintah Provinsi Aceh sudah melakukan deklarasi netralitas ASN. Ini sejalan dengan semangat ya. Sejalan dengan semangat untuk agar pemilu di 2024 dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran tentang netralitas ASN. Pada pengalaman 2019 dulu ya, mungkin juga 2017 di Pilkada dulu. Kira-kira ada berapa kasus ASN yang kita sebut saja tidak netral atau mungkin ikut di dalam kampanye segala macam yang masuk ke Panwaslu Pak Farul? Mungkin ya bisa diceritakan bagaimana contoh kasus sehingga mereka bisa masuk ke dalam pengaduan itu Pak Farul. Ya, baik. Nah, jadi yang di tahun 2019 seingat saya ada sekitar 20 kasus. Itu di Aceh ya? Di Aceh, hanya khusus di Aceh. Nah, jadi salah satu modusnya adalah dia menyisip. Nah, jadi dia menggunakan program kerja pemerintah melalui bantuan atau melalui seminar. Nah, jadi dia menyisip di dalam materinya itu dia menyisip alat kampanye atau bahan kampanye calon anggota legislatif tertentu. Nah, jadi waktu itu juga kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian kita lakukan proses klarifikasi dulu. Ya. Itu kalau misalnya dana aspirasi seperti apa Pak? Ini kan lagi banyak ini kan dana pokok pikir itu dana aspirasi yang kemudian uang itu digunakan dengan memakai nama itu kan otomatis harus menyisip. Itu bagaimana Pak? Betul. Nah, itu kan kalau dia program pemerintahnya, jadi kan program dana dana pokir ini kan melalui program. Yang harus dilakukan, ini kalau kegiatannya yang dilaksanakan oleh dinas, maka tidak boleh ada unsur kampanye. Itu dia. Nah, apalagi ini yang lakukan biasa kan dinas-dinas atau badan-badan pemerintahan. Tidak boleh menyisip. Nah, jadi ada kasus dulu, yaitu yang di Aceh itu dia menyisip. Pelaksananya itu
aktif melakukan kampanye. Misalnya. Nah, misal pelaksana kan dari unsur dinas, Iya, betul. yang pasti dia ASN, PNS ya. Iya. Dia dari program itu di dalam Materi ya. di dalam materinya itu dia menyinggung ini calon si pula. Ah, Oke. ini calon dari partai ini kan Iya. gitu. Nah, ini kan jelas dia perbuatannya mengarah dengan sengaja. Dengan sengaja mengarah dan melakukan kegiatan kampanye terselubung ini dia. Nah, jadi kampanye terselubung itulah kemudian kan ada bukti-bukti yang dilampirkan oleh masyarakat ketika kita proses penanganan itu, sehingga prosesnya kita lakukan klarifikasi, kemudian ketika itu sudah menurut kita hasil kajian pengawas itu kita meneruskan ke KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Iya. Itu sepengetahuan Bang Farul, apa kira-kira sanksi? Itu di tahun 2019 ya. Kita belum berbicara ke depan dulu sebagai background pengalaman. Apa sanksi yang diterima oleh ASN tersebut? Mungkin apa yang terberat, walaupun itu kemudian sanksinya tidak dikeluarkan oleh Bawaslu ya, tetapi KASN yang akan keluarkan. Tetapi sepengetahuan Bang Farul, apa kira-kira yang paling berat? Kalau di Aceh ya? Kalau di Aceh itu sanksi yang terberat kemarin itu yang kita dapati itu salah satunya kasusnya ASN di Kabupaten Aceh Selatan. Dia sanksinya adalah sanksi administratif terberat. Sanksi administratif terberat itu dia mendapatkan sanksi berat lah kan. Nah, kemudian dia jabatan dia itu apa istilahnya, kenaikan pangkat itu ditunda. Nah, itu dia. Kemudian kan dari hasil ini kan ada badan kepegawaian, kemudian badan kepegawaian dia akan ya sudah pasti ke depan kalau ada promosi ini dia sudah ada catatan buruk berkaitan dengan kinerjanya itu dia. Berarti nggak sampai dipecat ya Pak Farul ya? Nah, kalau tataran yang dipecat, nah kan ada di Indonesia ada kira-kira kasus? Ada. Nah, kalau saya yang di 2019 dan baik di Pilkada 2020 itu dia bisa kena pidana. Oh, oke. Pidana pemilu. Kalau dia sudah kena pidana pemilu, dia otomatis akan diberhentikan. Ya. Nah, ini kasus yang saya ingat itu di kasus pilkada, tapi di luar Aceh yang sempat diberhentikan. Dia itu aktif menjadi moderator, kemudian dinas itu membuat kegiatan, kemudian dia menyisip kampanye terselubung. Dia aktif menyampaikan ini pilih nomor bulan misalnya, seperti itu. Nah, ketika proses itu kan kalau masuk di dalam pidana pemilu, maka ada pengawas, kemudian dia diteruskan dengan unsur sentra Gakumdu. Nah, di dalam sentra Gakumdu kan ada Panwas, ada pengawas, kemudian ada kepolisian dan ada kejaksaan. Nah, jadi pidana dia masuk, kemudian netralitas ke KSN dia juga bisa masuk. Ini yang harus hati-hati bagi ASN lah dalam proses pemilu ini. Iya. Rekan Sago TV, jadi yang berprofesi sebagai ASN ini perlu didengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Komisioner Farul Hija dari Panwasli Aceh, karena pemilu 2024 ini sebentar lagi, setahun lagi ya, pemungutan suara akan digelar. Kalau nggak salah saya Februari ya Farul ya. Kalau untuk 14 Februari. Ya, 14 Februari untuk pemilu legislatif dan presiden 2024 dan September ya untuk pilkada. November untuk pilkada. Bang Farul, ada beberapa kasus yang saya baca mungkin di beberapa media bahwa ini intimidasi, ini perkara intimidasi. Mungkin ya di pilkada atau mungkin di legislatif juga. Intimidasi yang dilakukan misalnya oleh pimpinan dia, bahwa kita harus mendukung ini karena kalau dia naik lagi nanti kita akan dapat jabatan bagus. Misalnya seperti itu Bang Farul. Dan otomatis para petinggi atau para pejabat di ASN ini akan meminta kepada bawahnya untuk melakukan ini. Ada intimidasi yang ditekan dari atas. Kalau nggak ada, dia bisa jabatannya bisa tidak dapat lagi misalnya
di akhir-akhir periode itu misalnya. Kalau seorang kepala daerah kan bisa memindahkan atau memutasi seorang pejabat misalnya, bahkan sampai di waktu dia berakhir masa jabatan misalnya. Ini Bang Farouk bagaimana? Mungkin siasat ya, siasat bagi para ASN. Ini kan penting untuk diketahui para ASN, Bang Farouk. Karena kalau tidak ya bisa jadi terjebak, karena ya tidak mungkin juga misalnya ikrar itu kan atau penandatanganan komitmen di atas kertas atau di spanduk itu kan ya mungkin hanya simbolik ya, mungkin hanya simbolik. Itu bagaimana Bang Farouk menyiasati? Nah, jadi yang paling penting adalah jadi Panwasli Provinsi Aceh bersama Panwasli Kabupaten Kota memang sejak 2022 kita gencar melakukan diskusi-diskusi kegiatan sosialisasi tentang netralitas aparatur sipil negara. Nah, jadi mensiasatinya itu yang penting adalah konten substansi di undang-undang itu dia. Karena kan selama ini ada yang beralasan ketika kita melakukan proses diskusi, kita nggak tahu nih ada undang-undangnya, misalnya gitu. Nah, karena kewajiban kita, pertama ya kewajiban melakukan edukasinya tidak hanya oleh pengawas pemilu saja, juga oleh penyelenggara yang lainnya. Ada KPU, kemudian juga instansi pemerintah. Dia wajib menjaga anggotanya, ASN-nya itu netral. Ada tekanan-tekanan itu. Nah, jadi saya juga ingat ada survei yang dibuat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Salah satunya itu dia tekanan, kan itu dia dari atasannya. Iya, betul. Karena atasannya ini kan pejabat kepala pemerintah, kepala daerah itu kan jabatan politis. Betul. Ya, mereka kan berpartai gitu. Betul. Ya, Bapak. Ya. Nah, jadi salah satunya yang sudah dibuat oleh jadi ada surat keputusan bersama antara Bawaslu, KSN, Kemenpan RB, kemudian Badan Kepegawaian Negara. Nah, itu jadi melalui SKB itu diatur. Iya. Nah, jadi diatur bahwa ini Pemda ini seluruhnya punya kewajiban, ya, semuanya punya kewajiban yang kalau misalnya kayak seperti tadi PPK-nya. Nah, PPK-nya kan pembina pejabat kepegawaian misalnya gitu. Iya. Nah, jadi yang harus kalau PPK-nya nih aktif melakukan proses penekanan, maka dapat yang bisa dikenakan sanksi itu ke pimpinannya. Nah, ini makanya itu butuh kolaborasi dengan Menteri Dalam Negeri. Itu karena kan kepala daerah itu kemudian itu kan di bawah naungan Kemendagri. Nah, itu salah satunya. Sama juga halnya ketika Pilkada 2020 yang lalu. Ada diskusi di Bawaslu. Kita kan juga membahas seluruh problem Pilkada di 2020. Nah, jadi ada yang memang ya seperti itu. Jadi tekanan-tekanannya dari pimpinannya. Nah, iya. Nah, kemudian itulah yang didorong buat SKB. Nah, kalaupun nanti misalnya pimpinannya itu, maka pimpinannya yang harus juga bisa dikenakan sanksi. Karena aturan berkaitan dengan netralitas ASN itu cukup banyak sudah sekarang. Dia termasuk yang kemarin itu ya SKB, kemudian ada juga perjanjian kerjasama antara Bawaslu Republik Indonesia dengan Menpan RB dan dengan KSN. Itu peraturan teknisnya itu yang dibuat. Jadi untuk menjaga itu memang ya tekanannya itu benar dari atas. Tapi kan juga harus ketika dalam proses penegakan hukum, maka ini kan harus disampaikan secara fakta, bukti-buktinya seperti apa. Nah, jadi proses penegakan hukumnya kan kita wajib meneliti. Nah, kalau yang administrasi kita langsung ketika pemilu kita langsung meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Kalau dia ada hubungannya dengan pidana, maka kita menggunakan ada wadah yang namanya Sentra Gakumdu. Oke, baik Bang Farouk. Soal keterlibatan partai ya, ini juga penting ya. Soal keterlibatan partai, karena kita tahu di Aceh ini misalnya contohnya atau di tingkat nasional itu sebagian partai juga
kemarin ya kejadian di Aceh, sebagian partai ketika mengeluarkan SK pengurus, tiba-tiba udah ada ASN di dalam misalnya, 2-3 orang, terus kemudian heboh di media. Kalau heboh di media, maka mereka akan berusaha coba mundur, misalnya. Akan keluar lagi konfirmasi bahwa mereka mundur. Dan mereka tidak tidak tahu menahu dengan SK itu. Mereka tidak terlibat dengan partai itu misalnya. Tetapi kalau nggak tahu kan masih ada beberapa contoh kasus kemarin terjadi di Aceh. Tanggung jawab partai sendiri misalnya di dalam mereka senang tentunya kalau misalnya mereka bisa mempengaruhi para ASN untuk membantu partai mereka atau membantu calon dari partai mereka misalnya. Mereka akan sangat senang itu. Pelibatan mereka misalnya di dalam menjaga supaya ASN kita tetap netral. Seperti apa itu Bang Farouk? Nah, jadi inilah yang kita bilang namanya kolaborasi ya. Nah, jadi saya waktu itu ketika ada pemberitaan, nah, ini namanya fungsi pengawasannya jalan, fungsi pengawasannya jalan oleh teman-teman media. Nah, jadi yang memang dia tidak ada alasan apapun, alasan pembenar apapun, ASN itu masuk dalam partai. Nah, kadang-kala kan dia dibilang ini kan di dalam struktur partai ya. Jadi sama juga ketika pendaftaran partai politik kemarin kan melalui Sipol. Nah, ketika kita mendapatkan akses, di awal kita mendapatkan akses Sipol, kita meneliti itu dia. Ya. Kita meneliti bahwa ini jangan sampai salah satu himbauan kita ke partai, kita mengirim surat himbauan Panwasli Provinsi Aceh dan kita minta juga Panwasli Kabupaten Kota mengirimkan surat himbauan ke partai-partai. Tidak melibatkan ASN di dalam struktur partai atau anggota. Kalau anggota itu dia kan. Nah, jadi termasuk kita lakukan proses pengajian. Nah, kemudian dalam rangka melakukan pencegahan itu, kita membuat namanya posko. Posko apa istilahnya? Pencatutan NIK. Nah, jadi ada ketika Sipol yang lalu sebelum proses pendaftaran partai politik di Aceh itu yang melaporkan dengan kita melalui posko itu ada hampir 1.000 nama yang itu diklasifikasi tidak hanya ASN. Nah, jadi juga ada unsur yang masyarakat siapapun yang dicatut. Kemudian kita buat klasifikasinya. Nah, untuk yang namanya dicatut, benar dicatut, kan ada surat komplain. Nah, kita mengirimkan surat yang namanya saran perbaikan. Saran perbaikan dari Panwasli untuk KIP. Kemudian KIP itu memastikan nama ASN ataupun siapapun yang keberatan namanya dicatut itu untuk dihapus di dalam Sipol. Karena kan tidak boleh, karena ini kan kita tidak boleh memberikan sanksi kepada orang yang tidak tahu. Betul, ya. Nah, itu dia. Nah, jadi pada tataran itu kita tidak memberikan sanksi. Masih ada saran perbaikan yang bisa kalau ketika sudah dihapus ya sudah. Nah, karena dalam undang-undang ASN, nah kadang-kala kan gini dia. Ya untuk namanya kolaborasi politik lah ya. Seperti ada jabatan misalnya. Yang kemarin itu juga ada yang namanya Dewan Pakar. Dewan Pakar dia nggak masuk di dalam struktur. Dia banyak nggak masuk. Nah, tapi kita juga menyampaikan baik kegiatan kita yang sosialisasi dengan partai politik itu tidak boleh. Ini pihak-pihak yang tidak boleh dilibatkan di dalam menjadi anggota partai politik selain ASN, TNI, Polri, aparatur desa, penyelenggara pemilu. Nah, pada tataran yang lalu kan juga penyelenggara juga banyak namanya yang dicatut itu dia. Nah, tataran itu yang bisa kita lakukan di tahap awal ini himbauan. Nah, ketika masa kampanye ini nanti, nah itu seperti bahwa dibilang tadi bahwa ketika kampanye ini kan akan ada kampanye terselubung yang melibatkan ASN, baik dia secara sadar. Nah, kalau dia dengan sengaja maka sanksinya itu banyak. Sanksi administrasi ada, sanksi pidana juga ada dia. Petinggi partai dimanapun itu dan di daerah manapun itu termasuk di Aceh itu sering menitipkan pejabat-pejabat setingkat kepala dinas lah kita taruh atau setingkat kabid segala macam untuk kemudian dia dapat meraih posisi itu. Jadi ASN sering dititipkan misalnya untuk kemudian diperjuangkan pada posisi yang
basah, ya kan? Ini kemudian tiba-tiba kita ini kan jelang pemilu 2024 oleh si pejabat partai itu kemudian meminta bantu. Ini kan bukan intimidasi namanya, tetapi ya ada politik balas jasa di sini. Ya kan? Sudah banyak mendapatkan gaji dengan segala fasilitas sebagai pejabat, terus kemudian diminta bantu oleh rekannya yang di partai misalnya, yang telah memperjuangkan dia di posisi itu. Ya otomatis kan tidak bisa menghindar, tidak bisa menghindar. Ini bagaimana Bang Fahrul lihat? Kalau misalnya terbongkar, ya mungkin akan kena ya, Betul. akan kena dengan berbagai macam aturan dan sanksi terkait dengan netralitas ASN. Kalau tidak, apakah ini memang harus tetap dibiarkan atau kemana harus kita menemukan pelanggaran ini misalnya? Ini sering sekali Bang Fahrul. Ya mungkin diam-diam dia cetak spanduk misalnya dengan uang yang dia dapat misalnya, atau uang gaji dia cetak spanduk untuk membantu. Misalnya. Ini sering sekali Betul. di dalam perbincangan. Bagaimana Bang Fahrul? Nah, dalam hal ini kan dia dalam proses penegakan hukumnya kan, dalam proses penegakan hukum dia ada larangan ya, larangan baik di Undang-Undang ASN, baik di PP, kemudian juga SKB berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara. Dia ketika kampanye misalnya, Iya. ketika kampanye dia nggak boleh ikut Betul. hadir dalam kampanye. Iya. Nah, dia nggak boleh aktif. Nah, jadi dia tidak boleh mengajak orang, mempengaruhi orang. Nah, itu dia. Kemudian dia tidak boleh menggunakan atribut partai politik. Iya. Dalam kampanye, ketika hadir di dalam kampanye itu dia nggak boleh pakai atribut partai dan atribut ASN. Iya. Tapi sebagian mobilnya ada yang plat merah Bang Fahrul. Iya. Ada nggak Bang Fahrul kan? Ada. Sebagian mobilnya ada yang plat merah jalan. Betul. Iya, walaupun untuk menurunkan air atau segala macam, tapi nangkring di situ. Itu dia, ya, kan? itu dia, Sering kan. lihat Bang Fahrul. Nah, jadi ingat saya kasus 2019. Iya. Nah, ada yang kita naikkan ya, ada yang kita naikkan ke pidana kemarin itu. Oh, iya. Kita naikkan ke pidana. Nah, kemudian tapi kasusnya ini kemudian di tataran pengawas itu sudah selesai, tapi kemudian ada di tempat lain yang nggak selesai lah kan. Betul. Ya. Itu sanksinya apa terakhir? Itu kalau dia itu dia bisa pidana. Bisa pidana ya. Kalau dia terbukti di pidana maka dia bisa kena denda kurungan dan juga ada denda. Iya. Nah, kalau dia dinaikkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dia kan sanksinya administratif. Iya. Nah, ini yang paling bahaya sebenarnya ya. Paling bahaya itu adalah ketika dia pada tataran dia punya posisi. Iya. Mempengaruhi orang lain. Kemudian membuat keputusan menguntungkan partai tertentu, calon tertentu, Iya. atau mempengaruhi bawahannya untuk tidak memilih calon tertentu, Iya. atau menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Nah, itu kan ada indikatornya itu, kebijakannya seperti apa. Nah, kemudian dia juga akan melihat kita dalam proses itu kita juga melihat dari sisi fakta, bukti-bukti. Nah, dari sisi bukti-bukti. Nah, proses penegakan hukum kan kalau buktinya nggak cukup kan ini yang dibilang berat. Sehingga banyak ya kami sadar banyak orang melihat Panwasli tidak melakukan proses itu. Iya. Tidak melakukan proses penegakan hukum. Nah, kita minta kepada pelapor. Kita minta kepada pelapor dalam hal proses penegakan hukum bantu kita dong, ada saksi. Kalau ada orang yang nggak mau menjadi pelapor, Panwas bisa menjadi pelapornya. Tapi juga harus bantu kita dalam hal proses penegakan hukum ini ada bukti, ada saksi. Nah, saksi inilah yang kriteria saksi ini ya agak berat. Saksi kan orang yang mengalaminya secara langsung, dia melihat mendengar secara langsung. Ada banyak informasi yang foto kemudian dikirim ke kita. Yang banyak proses yang di 2019 yang lalu itu ini mayoritas itu temuan teman-teman pengawas pemilu. Ada yang mau menjadi saksi.
ada yang tidak mau. Ini yang kesulitan kita itu dalam proses menghadirkan bukti saksi. Kalau bukti itu ada foto, video, itu sudah bisa. Nah, tinggal kita melakukan proses klarifikasi. Termasuk juga ASN dilarang dia men-like di Facebook kan. Nah, ini dia men-like, men-share atau menyatakan dukungannya, itu enggak boleh. Walaupun ASN sama kayak seperti kami penyelenggara, ada hak pilih. Nah, itu dia kan, dilemanya kan di situ. Tapi kita enggak boleh menyatakan secara terang-terangan mendukung si Fulan. Ada dilema ya. Iya, sebentar Amaro. Sebentar lagi kita masuk ke bagian media sosial dan hoax ya. Ini yang di bagian ini dulu. Ini kan mobil misalnya atau alat atau material yang kemudian milik pemerintah yang dilibatkan di dalam kampanye. Itu sering kita lihat. Betul. Kampanye partai dengan banyak bendera partai yang diusung oleh para para kader partai. Itu ada beberapa yang memang menggunakan mobil plat merah. Ini yang salahnya siapa coba? Mobil plat merah dilibatkan. Apakah istilah instansi tempat mobil itu berada atau siapa misalnya? Kalau disalahkan, kalau misalnya ada laporan, tiba-tiba misalnya masyarakat melakukan pengaduan seperti itu siapa yang salah misalnya? Nah, itu yang salah kan pemilik mobil. Pemilik mobil itu kalau sudah pasti instansi ya. Nah, karena dia yang memerintahkan mobil itu berjalan, betul ya. Nah, itu dia keputusan ini kan dari pimpinan instansi. Betul. Menguntungkan calon tertentu atau merugikan calon tertentu. Dan itu adalah pasti dia itu dengan sengaja. Iya. Maka hati-hati ini. Jadi tidak boleh membuat kebijakan. Ini kelemahan kita kan pengaduan yang tidak dilaporkan oleh masyarakat. Ada nggak strategi dari ini kan untuk menjaga netralitas ASN ya? Artinya kita sayang ASN. Betul. Seperti itu. Karena mandat mereka adalah kepentingan rakyat adalah di atas segalanya, di atas kepentingan pribadi dan golongan tadi. Sesuai undang-undang ASN. Trik dari Bawaslu sendiri untuk beramai-ramai mengajak masyarakat supaya pengawasan ini tetap dilakukan juga oleh masyarakat, dan kemudian kalau ada pelanggaran ya mereka dengan sukarela ya melaporkan seperti itu. Sepertinya ada keengganan dari masyarakat untuk melaporkan itu. Apa faktornya dan bagaimana trik untuk menyiasatinya? Baik, nih. Jadi pertama, Bawaslu sudah menyiapkan itu dia tidak hanya bisa melaporkan langsung. Jadi ada namanya sigap lapor. Ya. Jadi ada sistem informasi laporan. Itu online ya? Online. Yang bisa diisi secara online. Di KSN sendiri itu sudah ada SiapNet. Jadi dia ada sistem pelaporan secara online. Iya. Yang penting itu dia ya kan. Jadi publik bisa langsung melapor itu ke KSN kalau kaitannya dengan netralitas ASN, bisa melalui Bawaslu, bisa melalui langsung ke KSN. Nah, itu memudahkan. Nah, memudahkan bagi si pelapor. Nah, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Yang pada intinya begini. Seluruh kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu se-Aceh, kita sudah menginstruksikan, minta kepada teman-teman lakukan ini. Kita lebih baik mencegah. Iya. Mencegah dengan mengajak publik melakukan pengawasan secara bersama. Sehingga program-program kita namanya kolaboratif. Nah, karena kita sadar jajaran pengawas kan terbatas. Iya. Nah, jadi tekanannya adalah bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat yang berdaulat. Itu dia. ASN, begitu juga ASN yang berdaulat. Masyarakat punya hak pilih, ASN juga punya hak pilih. Dia harus sadar akan hak dan kewajibannya. Dia harus diberikan pemahaman berkaitan apa yang dibolehkan, apa yang dilarang. Ya, di dalam undang-undang pemilu dan undang-undang ASN itu dia. Nah, kami sering menyampaikan dalam kegiatan sosialisasi itu bahwa kita memastikan kalau masyarakat yang melapor, kita memastikan bahwa kita merahasiakan nama si pelapor itu. Nama saksi juga kita rahasiakan. Nah, karena ini prosesnya itu kita
walaupun punya kewajiban kan, kita ketika ada laporan kita harus tempel. Tapi kita tidak membuat namanya. Kita hanya buat bahwa ini laporan nomor sekian. Iya. Nah, terlapor si fulan misalnya begitu. Tapi kan ini kan masih azas praduga tak bersalah. Maka di proses pembuktiannya kita lakukan klarifikasi. Metode yang kita lakukan klarifikasi adalah kita tidak langsung menghadirkan para pihak itu langsung di Lapor, tempat. betul. Berbeda kalau halnya pelanggaran administratif biasa yang ada proses sidang. Betul. Itu dia. Proses klarifikasi itu dilakukan secara terpisah. Itu bagian dari jaminan kita itu merahasiakan identitas saksi, identitas pelapor. Iya. Itu dia. Jadi itu bagian lah. Nah, itu bagian kita. Jadi publik tidak usah khawatir. Kita jamin itu bahwa kita nggak menyampaikan siapa pelapornya, siapa si saksinya. Kalaupun naik ke proses pengadilan, itu juga di proses pengadilan kalau dia pidana kan, dia pidana. Tidak dipertemukan Panwas yang menjadi pelapor. Iya. Nah, itu dia. Iya. Panwas yang kalau pidana ya. Ya, itu dia. Baik, yang terakhir Om Faru soal medsos ini, soal media sosial. Keterlibatan ASN ataupun netralitas ASN di dalam medsos ini. Di dalam medsos terkait dengan pemilu 2024 maupun pemilu-pemilu sebelumnya. Medsos ini kan tempat beredarnya hoax atau berita bohong. Jadi seperti itu. Foto lama yang kemudian bisa diedit, foto lama yang kemudian ditampilkan kembali misalnya. Ini kan kebiasaan kita ya selaku makhluk sosial ini, kebiasaan ya termasuk ASN juga. Ini ketika bertemu tokoh penting ini, selfie. Ya, baru kan selfie. Selfie dengan pejabat A misalnya, selfie dengan pejabat B. Misalnya seperti itu, terus kemudian posting di medsos. Oleh misalnya sebagian orang yang tidak senang dengan si yang posting itu tadi, itu kan bisa dilaporkan Om Fahrul. Oh, ini dekat dengan calon A, ini pemilu mau dekat, rupanya dia bekerja untuk si A. Betul. Itu kan terjadi itu di 2019 itu paling sering terjadi. Lalu terjadi tuduhan atau fitnah macam-macam ke dia. Itu satu sisi lagi memang si ASN ataupun masyarakat biasa bisa jadi mungkin senang dengan calon tersebut. Kalau masyarakat biasa kan tidak masalah. Foto, selfie, terus kemudian posting. Selesai dia. Tapi kalau ASN, foto, terus kemudian posting, itu kan menjadi laporan. Apakah itu bisa menjadi laporan? Apalagi like, misalnya seperti Bapak Fahrul bilang tadi. Dukung saya untuk, terus ada di bawah ada like, ASN yang like. Itu seperti apa kalau misalnya melihat dari sisi pelanggaran? Bahaya nih selfie. Ini emak-emak ya, kebanyakan ya emak-emak. Bapak-bapak juga ya, bapak-bapak. Jadi bukan emak, bapak-bapak juga senang foto dengan pejabat ini, apalagi pejabat yang ganteng-ganteng. Atau yang cantik-cantik misalnya seperti itu. Oke, silakan Pak. Nah, jadi kan dalam proses pelaporan ya, namanya proses laporan, kita kan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Makanya penting ASN kalau nanti dipanggil oleh Bawaslu, oleh pengawas ya dalam hal ini, dia tolong hadir, harus hadir. Oh, memang ada yang nggak hadir baru waktu dipanggil? Ada dia. Karena kan sifatnya di kita kan undangan pemanggilan. Betul. Nah, tapi kalau dia nggak hadir, itu kesempatan dia sebenarnya untuk membuktikan bahwa ini adalah hoax. Iya. Nah, jadi ini foto zaman misalnya sebelum tahapan pemilu. Betul. Seperti itu. Kalau tahapan pemilu itu menjadi kewenangan Bawaslu. Iya. Nah, kan. Nah, jadi kita lihat itu. Jadi kan ada tidak serta-merta laporan masyarakat kita proses terus Panwas harus langsung beranggapan dia salah. Iya. Betul. Kita berikan kesempatan yang sama. Jadi seluruh orang itu harus sama di depan hukum itu dia. Iya. Jadi berarti tidak boleh di masa tahapan ya, itu jadi kewenangan Bawaslu ya. Kalau di masa tahapan itu jadi kewenangan. Dalam masa tahapan itu menjadi kewenangan Bawaslu. Iya. Nah, jadi kita lakukan proses klarifikasi. Itu yang penting kan, proses klarifikasi, ada saksi, bukti-bukti. Nah, kita lihat juga buktinya ini. Kemudian kita lakukan proses klarifikasi kalau dia menjadi si terlapor.
Iya, ya ini karena sebagian ASN itu pada hapus fotonya. Jadi ada beberapa ASN kemarin. Saya lihat di Facebook, di Instagram ya Pak Farul ya. Ada beberapa ASN kita ini di Aceh ini loh. Betul. Yang pernah foto dengan pejabat terus posting dengan kebanggaan yang di bawah itu. Ini sebelum tahapan ya, fotonya sebelum tahapan. Itu udah nggak ada lagi sekarang. Tadi beberapa kawan saya yang ASN saya pantau Instagramnya, udah nggak ada lagi, udah dihapus. Ya mungkin kekhawatiran itu. Tapi foto itu kan bisa dimanfaatkan oleh orang terus ditampilkan kembali mungkin. Ditampilkan kembali, itu tidak menjadi kewenangan kita ya kalau misalnya setelah klarifikasi itu ternyata terjadi sebelum tahapan pemilu misalnya. Nah, kalau itu yang jadi kan di kewenangan kita kan gini dia. Yang menjadi kewenangan Bawaslu itu soal ASN itu tahapan pemilu. Iya. Ketika tahapan pemilu kan kita lihat tahapan pemilu itu kan sejak 2022. Iya. Juni 2022 itu dia. Iya, Ya. iya. Seingat saya 14 Juni 2022. Nah, kita lihat, kita kaji itu dia. Oh ini kapan terjadi, kemudian itu dia. Nah kemudian dengan ada yang namanya SKB antara Menpan RB, Bawaslu, KSN, Mendagri itu dia. Itu diatur di situ. Nah proses pengkajiannya ini kita lakukan proses pengkajian. Kalau ternyata ini adalah fitnah, kan, Hoax lah. kita hentikan. Iya. Kita hentikan, tidak kita teruskan ke KSN. Tapi kalau kemudian ini terbukti, kita teruskan ke KSN. Iya. Jadi kita saring. Kalau enggak kan banyak fitnah. Ini kan kasihan juga ini Betul, kan. betul. Nah jadi ada yang ya dengan kecanggihan sekarang orang bisa mengedit macam-macam. Sama juga seperti saya kita. Apalagi kita kan penyelenggara pemilu ASN kita di Aceh kan sering duduk di warung kopi. Nah, itu dia ya, pagi, siang, malam kan. Kadang-kala orang foto. Iya. Padahal itu adalah teman saya. Teman kuliah. Nggak mungkin juga kita nggak duduk sama teman ya. Iya, kan gitu dia. Dia yang kebetulan dia menjadi partai. Dia orang partai. Nah, ini butuh proses pembuktian, proses pengkajian. Iya. Tidak mungkin di warung kopi. Warung kopi terjadi persengkongkolan antara penyelenggara dengan itu dia, kecuali memang tempatnya itu tertutup. Nah itu yang. Nah ini saya pikir dalam hal ini tidak serta merta orang harus disalahkan, biar ada proses yang lain. Iya kalau enggak kan banyak kali hilang kawan ya ASN ini. Kita paham itu, kita sadar dan kemudian yang harus jadi ASN nggak perlu khawatir kalau dia memang tidak terlibat ya. Tidak terlibat. Kalaupun kemudian dia dicatut namanya, segera dilaporkan. Sampaikan, dia bisa mengkomplain. Dia bisa mengkomplain baik ke partai tertentu. Misalnya tiba-tiba ini kan ini kan partai politik kan sudah ditetapkan, Pak. Begitu dia cek nik. Namanya ada cek di portal KPU cek nik. Nah, ternyata ada. Walaupun partai politik sudah ditetapkan, itu segera komplain ke partainya dan kirim juga ke KPU kalau kita di Aceh di KIP dan juga dikirimkan tembusan ke Bawaslu supaya dia ini bebas ya tadi bebas. Iya bebas itu dia. Oke, Bang Farul itu termasuk komen, negatif dan positif gitu ya termasuk itu ya. Nah jadi kan kalau dia komen kemudian ada unsur ajakan. Ini hati-hati nih ya. Dan juga ASN ini juga dia harus selalu waspada. Dia harus selalu waspada jangan sampai namanya itu dicatut. Baik kan ke depan akan ada tim kampanye. Proses penetapan calon anggota legislatif itu sekitar 28 November. Nah, jadi itu tahapan kampanye. Nah, ini hati-hati jangan sampai ASN itu juga dia terlibat di dalam tim kampanye. Nah, ini kalau dia di dalam tim kampanye dia ada sanksinya pidana loh. Pidana. Kalau sudah dia terbukti di pidana, status ASN-nya itu bisa hilang. Nah, ini yang harus menjadi atensi bagi kawan-kawan ASN. Ada ini juga. Ada dilema yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan diskusi kita di hampir di 23 kabupaten kota. Bagaimana kalau istrinya menjadi caleg ya. Dia PNS. Dia PNS, dia ASN.
ketika dia ingin mengkampanyekan untuk istrinya, itu dia kan, dia ada hak politiknya, dia Betul. nonaktif, dia harus nonaktif, kayak gitu. Atau sebaliknya ya. Iya. Istrinya PNS Istrinya atau suaminya PNS kan. Dia harus menyampaikan ke atasannya, itu dia. Yang nggak boleh dia ini kan ada dilema nih. Oh, iya. Katakanlah satu mobil, ya kan? Mobil yang di rumah satu-satunya, Iya, gitu. iya. Sudah pasti di mobilnya tertempel Stiker. Betul. Yang penting jangan plat merah ya. Iya kan. Nah, kalau di mobilnya sudah usahakan jangan menggunakan mobil itu. Naik Grab. Naik Grab atau naik sepeda motor kan. Iya. Memang dilema tentu. Tapi harus dilihat posisinya. Betul. Berkorban dengan ini daripada terkorban, kan gini dia. Dia kan berkorban atau terkorban, gitu dia. Ini yang harus bijak. Iya. Bijak. Betul. Nah, Jangan sampai juga nanti mereka pindah rumah kan itu bisa dia, ini itu kan dia, gara-gara ya. ini kan. Betul. Nah, jadi begitu juga dengan Facebook. Jadi begitu juga dengan Facebook, otomatis kan ada foto bersama. Betul. Foto bersama dengan istri sepanjang dia tidak menggunakan atribut itu tadi. Ya nggak masalah. Itu enggak. Dan tidak ada ajakan, seruan. Jadi mengkampanyekan. Itu yang harus benar-benar ASN itu lihat. Sepanjang subjeknya misalnya hukum materialnya tidak terpenuhi, maka nggak perlu ada yang ditakutkan. Berteman dengan caleg, ketua partai itu sebenarnya enggak. Ya, namanya kehidupan bersosial. Iya. Itu jadi harus diperhatikan larangan-larangan. Saya pikir begini. Dengan kecanggihan sekarang ASN ini rata-rata kan punya handphone. Iya. Baca dong. Dia baca apa larangannya. Cukup banyak, ada PP, ada undang-undang ASN, ada surat edaran dari Kemendagri, Minpan RB, macam-macam itu. Jadi tidak ada celah ASN itu untuk dia tidak netral. Iya. Tidak ada alasan pembenar apapun karena dia diatur sangat rigid. Ya. Demikian podcast kita hari ini ditemani oleh Komisioner Panwasli Bang Faru Reja. Saya selaku host Adi Warsidi undur diri dan selalu pantau Sago TV untuk isu-isu pemilu jelang pemilu 2024. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.